Kami percaya ya Tuhan, ketika kami memuji-muji kebesaran nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami di pagi yang istimewa dengan kesapaan kehangatan firman-Mu. Kami yakin ketika kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, firman-Mu yang datang kepada kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Para murid berlari menuju ke kubur Yesus. Mereka masuk. Namun mereka tidak menjumpai jenazah Yesus ada di sana. Mereka hanya melihat kain kapan tergeletak di kubur Tuhan Yesus. Dia hidup. Seperti yang dia pernah sabdakan, bahwa anak manusia akan dibunuh dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan kembali. Namun apa respon orang Kristen ketika tahu bahwa dia hidup? Apa respon dari orang-orang yang setiap hari bergaul dekat dengan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya? Bukankah mereka adalah orang yang dikenyangkan? Boleh menyaksikan secara langsung, live. Ketika Yesus buat mujizat di tengah-tengah masyarakat yang mereka datang untuk mohon pertolongan. Yang buta melihat, yang lumpuh sejak lahir bisa berjalan, yang mati 4 hari Lazarus dibangkitkan kembali. Apa respon mereka? Salah satu dari para murid berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, kita baca 2 ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25. Bapak Ibu, hari ini saya melayani di gereja Anda 6, 8, 10 dengan khotbah yang berbeda. Jadi yang masih mau tinggal aja di sini ya. Bapak Ibu, 2 ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25. Judul bacaannya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, Thomas salah satu orang yang menyaksikan betapa banyaknya mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Thomas juga mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajar orang banyak itu. Tetapi peristiwa yang langka ini, ada orang mati dibangkitkan, kemudian menampakkan diri selama 40 hari untuk membuktikan bahwa dia hidup. Kemudian naik ke surga. Adalah peristiwa yang hanya terjadi dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan sekali selama dunia dijadikan, menjadikan Thomas yang dikenyangkan dengan mujizat yang dibuat oleh Yesus sebagai Tuhan dan gurunya harus tetap tidak percaya sebelum bukti itu dia lihat. Anda dan saya bagaimana? Setiap orang Kristen itu akan mengalami banyak persoalan. Setiap orang Kristen yang dicintai Tuhan itu akan mengalami banyak tekanan hidup. Bisa pendek, bisa menengah, bisa panjang. Dan saat tekanan itu panjang dan persoalan itu Anda menilai lebih besar daripada kemarin, Anda bisa seperti Thomas loh. Dan Anda bisa ngomong, Tuhan, Engkau di mana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak yakin murid yang 10 yang dijumpai oleh Tuhan Yesus itu lebih baik dari Thomas. Saya tidak yakin. Yang 10 percaya sebab apa? Yesus Tuhan sudah buktikan. Hei, lihat ini aku. Ini bekas paku. Hei, lihat ini lambungku yang ditusuk tombak. Mereka lihat. Dan dia pun buktikan, hei, mana ikan goreng yang biasa aku makan bersama kamu. Sehingga yang 10 itu percaya, Engkau adalah Tuhan. Sehingga yang 10 bisa kasih tahu kepada Thomas, Tom, kami melihat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Thomas tetap bilang, sekali-kali aku tidak akan percaya jika aku belum melihat bekas paku yang menembus tangannya. Ketika aku belum mencucukkan jariku di bekas lubang paku itu. Dan aku belum mencucukkan jariku ke dalam lambungnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak setiap orang yang bisa sebut Yesus Tuhan, tidak setiap orang yang bisa cium Yesus itu mengenal dia secara benar dan dalam. Karena apa? Iman yang selalu butuh bukti
adalah iman yang masih kanak-kanak. Iman yang belum dewasa. Padahal Yesus yang adalah Tuhan. Ketika di awal panggil para murid menjadi pengikutnya, menjadi rasul-rasulnya, dia sengaja hadirkan mukjizat begitu banyak dengan maksud dan tujuan untuk menunjukkan ketuhanan Yesus, untuk menunjukkan kealahan Yesus. Dia bukan hanya 100% manusia, tetapi dia sekaligus 100% Tuhan. Oleh karena itu, mukjizat yang dia buat banyak mendapat komentar spontanitas dari orang-orang yang ada di tengah-tengah mukjizat itu terjadi. Dan mereka bilang, mukjizat yang dibuat oleh Yesus belum pernah dibuat oleh nabi manapun. Lahir buta bisa melihat. Lahir lumpuh bisa berjalan. Lahir bisu dan tuli bisa mendengar dan bisa berbicara. Nah, Bapak Ibu, harusnya mukjizat-mukjizat itu, ini juga mukjizat ini datang sendiri. Terima kasih, Bu. Mukjizat-mukjizat itu harusnya menjadikan orang berpikir, ada satu kecurigaan, siapa dia ini? Kenapa? Karena mukjizat yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk masyarakat yang datang kepada dia. Tetapi Yesus Tuhan pun menghadirkan mukjizat khusus untuk para rasul. Bapak Ibu, kita lihat, kita baca agak panjang. Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Judul bacaannya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Tujuan Tuhan Yesus itu bukan cuma hadirkan mukjizat, bukan. Jadi salah orang Kristen kalau ngejar mukjizat, salah. Tujuan akhir Tuhan Yesus setelah mukjizat digelar, karena kamu punya kepentingan dengan mukjizat itu, yang sakit butuh disembuhkan, yang berdosa butuh diampuni dosanya, yang punya masalah butuh diberikan jalan keluar. Setelah orang yang berkepentingan itu berkerumun, goal terakhir Tuhan adalah ngajar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan Anda dapat seperti isi Alkitab, saudara tidak usah kejar mukjizat kemana-mana. Mukjizat itu datang sendiri karena engkau pelaku firman. Tetapi sedikit sekali membuat saya sedih.
orang Kristen yang cinta dengan firman Allah, yang cinta dengan kebenaran. Anda lebih senang mendengar khotbah yang isinya dongeng semata-mata, yang tidak tertulis di dalam kitab suci. Omongan ngelantur pendeta itu lebih saudara hargai daripada apa yang disampaikan pendeta seperti kitab suci. Lanjut. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bapak Ibu, ayat ke-5 lihat. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, Simon ingin meyakinkan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, danau ini kosong, ndak ono ikan. Kami lahir ceprot jadi anak nelayan. Pengalaman. Sudah bekerja keras semalam-malaman, bukan orang malas. Semua danau ini tak kelilingi. Tidak ada ikan, kosong. Tetapi karena sampean ngotot, menyuruh, ya wis, tak tebar juga sembarang." Bapak Ibu, selanjutnya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bukan hingga hampir penuh, bukan. Terlalu penuh sampai perahunya, 2 perahu ini hampir tenggelam. Muatannya terlalu banyak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bapak Ibu, Yesus hadirkan mukjizat juga untuk para rasulnya. Intern dia buat mukjizat. Di dalam rumah tangga saudara dia buat mukjizat. Di luar sana dia juga buat mukjizat. Tujuannya apa? Dia ingin tunjukkan, aku ini Tuhan. Kamu sudah survei semalam-malaman, bukan kamu sendiri, tapi kamu dengan teman-teman yang satu kapal yang lainnya, muter. Danau ini kosong. Kamu tidak dapat ikan apa-apa. Tetapi ketika aku minta, tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Mengagetkan. Dari mana ikan itu muncul? Jala mereka, kata Alkitab, mulai koyak.
Karena saking banyaknya hasil tangkapan ikan yang berhasil mereka peroleh. Simon harus berteriak kepada perahu yang lain karena dia adalah nelayan yang berpengalaman. Wah, rasane tangkapan ini kalau dimasukkan ke satu perahu, tidak cukup. Dia teriak karena dia pengalaman. Ayo ke sini, bantu kami. Dan ternyata dua perahu ini hampir tenggelam oleh karena banyaknya ikan. Sehingga ini menakjubkan para rasul yang adalah nelayan. Bapak Ibu, ketika Tuhan hadirkan mujizat yang besar di otak setiap orang yang mengalami mujizat, itu akan langsung menengadah ke atas. Tuhan, ini Engkau, ini perbuatanmu. Ketika saudara minta tolong kiri dan kanan atas persoalanmu, entah itu karena sakit penyakit atau problem ekonomi atau persoalan rumah tangga, semua nggak bisa nolong. Tetapi ketika doamu dijawab oleh Tuhan, engkau pasti menengadah ke atas. Tuhan, ini Engkau. Jika bukan Engkau, aku tidak bisa lewat. Saudara, Simon tersungkur. Dan dia bilang kepada Yesus, Tuhan dan gurunya, Tuhan, tinggalkan aku. Dan dia akui, karena aku adalah orang yang berdosa. Tadi aku tidak percaya loh Tuhan. Wong jelas semalaman sudah tak ubek. Aku sudah keliling muter. Danau ini kosong, tidak dapat ikan. Jala kita mau rapikan, kita mau bersihkan, karena apa? Tidak ada ikan. Lah kok sekarang dapat tangkapan yang sangat besar, yang mungkin mereka hanya alami satu kali selama mereka jadi nelayan. Satu kali seumur hidup mereka ketika mereka punya profesi sebagai nelayan. Belum pernah sekali tebar dapat dua perahu. Saudara dikasih oleh Tuhan, jika Anda pernah mengalami pertolongan Tuhan, mukjizat dari Allah yang sangat besar di dalam hidupmu, jangan pernah engkau bilang yang menandakan engkau tidak percaya. Persoalanmu boleh berganti-ganti. Bobot persoalanmu yang engkau alami boleh berubah-ubah. Dan saya yakin seiring dengan imanmu yang semakin didewasakan, persoalan yang Anda alami itu bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Untuk apa? Untuk buat Anda dan saya punya iman yang dewasa, yang sempurna. Ini khotbah yang kedua judulnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para rasul ngalami sendiri. Para rasul juga lihat di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah kerumunan, mukjizat itu dibuat oleh Tuhan Yesus untuk menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh Thomas menyedihkan sekali.
Thomas tetap bilang, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat. Satu, sebelum aku mencucukkan. Dua, ke bekas lubang paku di telapaknya. Sebelum aku mencucukkan jariku di lambungnya. 3 bukti Thomas minta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi. Oleh karena itu tidak semua orang yang bisa sebut Yesus adalah Tuhan, yang mengaku dekat sekali dengan Tuhan Yesus, itu mengenal dengan baik, dengan benar, dan dengan dalam. Semuanya itu harus dibuktikan. Ketika masalah itu datang menghampiri seseorang, menghimpit seseorang, menekan seseorang, apa yang dibuat oleh orang tersebut? Sehingga kita bisa lihat apakah orang ini beriman sungguh-sungguh atau tidak. Lihat semasa Tuhan Yesus masih hidup, belum mati di atas kayu salib. Para murid selalu dikatain oleh Tuhan Yesus, dasar kamu orang yang kurang percaya. Kata kurang ada di depannya. Cek itu Anda punya Alkitab. Kurang percaya. Maksudnya apa? Begitu ditolong, haleluya, bersaksi. Begitu ada masalah, gembos lagi. Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, Engkau ada tidak? Aku sudah doa. Ketika ditolong, bersaksi lagi, luar biasa. Ketika ada masalah lagi, gembos lagi. Bukankah Petrus berhasil berjalan di atas air? Tuhan, jika itu Engkau, suruh aku jalan ke tempatmu. Jalan. Petrus berhasil. Tetapi apa yang terjadi? Suara ombak yang menggelora. Desiran angin yang mengenai kulitnya dingin sekali. Telah membuat iman Petrus itu bimbang. Loh, bener enggak aku nih jalan di atas air? Petrus langsung tenggelam. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan yang mengasihi Petrus, mengasihi saudara dan saya, tidak pernah terlambat menolong kita. Dia langsung pegang Petrus. Tapi dia berkata, mengapa kamu kurang percaya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, entah Anda dan saya ada di mana? Di kurang percaya, atau kita sudah punya iman yang dewasa, yang sempurna itu? Kenapa? Seperti Petrus, sebetulnya dia sudah berpikir, Tuhan, tinggalkan aku. Dengan tersungkur, sebab aku adalah orang yang berdosa. Yang pertama, Petrus ngakui dia salah. Dia berdosa, sebab ketika jala tak tebarkan,
sambil tertawa di dalam hati. Oh, gak ono iwake lho. Pancet ngotot ae. Tapi begitu dia dapat tangkapan yang luar biasa, Petrus disadarkan. Dia adalah Tuhan yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan dia bisa menolong setiap saudara yang saat ini tertekan dan Anda tidak punya penolong yang lain. Karena sesama yang lain sudah angkat tangan. Ada Yesus Tuhan yang mengasihi saudara. Dia adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga Petrus itu malu hati. Tuhan, malu aku. Aku bukan hanya meremehkan Engkau. Tetapi jujur aja aku gak percaya danau ini ada ikan. Semalam-malaman loh. Aku sudah keliling. Aku sudah tebarkan jala. Di tempat yang dangkal. Di tempat yang dalam. Semua tak kelilingi. Dan aku tidak dapat apa-apa. Sehingga aku berkeyakinan. Danau ini kosong. Tetapi mujizat adalah segala sesuatu yang terjadi karena kehendak Tuhan di luar nalar manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah semangatmu jadi kendor. Karena tekanan masalah, karena tekanan hidup. Berharap kepada Dia. Tetap berdoa, mohon kepada Dia. Karena Dia mengasihi saudara dan saya yakin pertolongan itu dan di dalam hidupmu. Namun kembali lebih dulu. Cintailah kebenaran. Pilatus bertanya sama Yesus, apa itu kebenaran? Yesus Tuhan tidak jawab. Dia diam aja. Pilatus keluar. Menjumpai orang yang demo. Yang semuanya teriak, salibkan dia. Salibkan dia. Lenyapkan dia. Pilatus berpikir, yang disebut kebenaran adalah fakta, adalah bukti. Tetapi ternyata kebenaran itu bukan itu. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ketika gereja saudara membenci pendeta yang menyampaikan kebenaran firman Allah seperti kitab suci, Anda dan gerejamu sesungguhnya membenci Yesus. Mengapa? Sebab dia berkata, dia bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kuncinya di kebenaran. Kalau saudara mengasihi kebenaran, saudara menjalankan kebenaran, dia akan berikan saudara jalan yang menuju pada kehidupan. Kalau saudara percaya, cinta dengan kebenaran, Anda pelaku kebenaran, mukjizat pertolongan itu datang sendiri. Tidak usah didoakan pendeta senior, tidak usah. Doa yang paling manjur adalah doa Anda yang punya masalah. Karena pada saat Anda berdoa, air matamu keluar.
hatimu remuk di hadapan Tuhan. Pendeta yang Anda titipi pada waktu berdoa, itu ngomong gini, oh Tuhan tadi dititipi ibu tadi siapa ya namanya ya? Yang ibu yang tadi, lupa namamu sudah. Termasuk saya. Karena itu doa sendiri. Sebab engkau bukan hanya disertai Roh Kudus. Di dalam hidupmu sekaligus ada Bapa, Anak dan Roh Kudus jadi satu. Jadi satu. Karena itu ajaran yang tidak ngomong kebenaran harus segera saudara tolak. Belajar Alkitab yang benar, yang mendalam. Karena ada ajaran yang bilang ini, bukti engkau disertai Roh Kudus, bukti engkau dibaptis oleh Roh Kudus karena engkau berbahasa roh. Salah. Itu urusan lain. Itu urusan lain. Bapak Ibu, penutup khotbah saya tunjukkan bahwa ternyata Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di dalam saudara. Karena apa? Itu sebuah janji. Sudah enggak usah dikhotbahnya macam-macam. Khotbah itu ngikuti Alkitab. Itu sudah pasti benar dan enggak usah ngarang. Orang kalau ngarang, bohong, itu suatu ketika khotbah bisa enggak sama loh. Karena apa? Lupa. Yang dulu bohong apa itu bisa lupa. Tapi kalau kita bicara apa adanya, 1000 kali saya bilang itu. Karena apa? Ada catatannya. Yohanes 14, 15 sampai 21. Penutup khotbah saya meyakinkan Anda disertai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cintailah kebenaran yaitu firman Allah yang benar. Maka pertolongan Tuhan itu akan datang secara otomatis. Kenapa? Karena Dia berjanji tidak pernah meninggalkan Anda dan saya sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya bacakan ini. Yesus menjanjikan penghibur. Menjanjikan loh. Kenapa harus menunggu bahasa roh? Paham Bapak Ibu? Pasti pendeta ini ngarang. Bapak Ibu, saya suka melawan khotbah yang salah. Resikonya cuma satu. Kalau gerejamu salah, tak tabrak, saya tidak diundang lagi. Ngerti ya? Saya tidak peduli. Ayo, dibaca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau orang cinta Yesus, semua perintah Yesus berusaha Anda lakukan dalam hidup. Karena apa? Dengan saya melakukan ini, saya ingin menyenangkan hati Yesus Tuhan saya. Apa akibatnya? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Ini Yesus Tuhan yang ngomong, masih berani dipelintir oleh pendeta tertentu. Bukti kamu dibaptis oleh Roh Kudus, kamu berbahasa roh. Ya apa nek Pak Roni gak bahasa roh? Ayo. Saya melayani Tuhan, mulai melayani, tidak pernah terima PK loh. Saya dengan ikhlas. Dan saya merasa, Tuhan aku tidak usah buka IPK. Aku anakmu, nek perlu aku minta, kan begitu. Ini baktiku, bakti keluargaku kepada Tuhan. Gratis. Tuh lihat, Yesus Tuhan itu minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu menyertai saudara
Hanya karena pendetone berbahasa roh, tidak usah. Kalau saudara tahu, dalam 9 karunia Roh Kudus, bahasa roh itu tetap penting, tetapi menduduki tingkat yang paling bawah. Nomor 9. Bacaan itu. Aku senang kalau engkau bernubuat. Sebab apa? Nubuat membangun jemaat. Jemaat tuh ngerti. Tapi kalau Anda berbahasa roh, jemaat tidak roh. Wong sampean sing ngomongnya orang ngerti. Gitu loh. Maksudnya itu. Baca 1 Korintus 14 semua ayat. Nah Bapak Ibu, 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Karena dia tinggal di dalam saudara, saudara berinteraksi dengan Roh Kudus. Semakin intensif Anda berhubungan, bergaul, semakin ngerti. Sama seperti suami istri atau sebuah keluarga. Masuk ke depot tertentu, mamanya dicari, loh mana mama ya? Semua sudah pesen. Suaminya bilang, minta nih nasi rawon nih, teh manis. Sudah pasti bener. Kenapa? Karena deket. Kamu kalau kesini mesti makan iki, ngombe mesti iki. Lanjut. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku, Yesus, datang kembali kepadamu. Saudara bingung enggak dengan ayat ini? Bukankah engkau nanti setelah menampakkan diri naik ke surga? Tapi Yesus Tuhan ngomong, aku datang kembali. Simpen dulu ayat ini. Simpen dulu, nanti Anda akan tahu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Lewat kebangkitan dia. Lewat penampakan dia. Lewat kenaikan dia ke surga. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam siapa? Yesus di dalam Bapa. Dan kamu, kita di dalam siapa? Di dalam Yesus. Bapaknya di mana? Ikut di dalam kita. Dan aku di dalam kamu. Kalau Yesus ada di dalam kamu, loh ya betul, berarti dia naik balik lagi, ada di aku. Roh Kudus ada di aku, Tuhan Yesus ada di aku, Tuhan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam mana? Di dalam kita. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, satu ayat lagi, Yohanes 15 ayatnya yang ke-26, supaya Anda tahu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus ada di dalam siapa? Di dalam Bapa. Yesus di dalam siapa? Di dalam Bapa. Yesus ada di dalam kita. Dia mintakan Roh Kudus tinggal selama-lamanya di dalam saudara. Berarti di dalam diri saudara ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena itu, jadilah engkau kudus. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Cintailah firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Sehingga engkau akan menikmati janji Tuhan di dalam hidupmu bersama keluarga. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.
Amin.